Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman. Selamat datang di segmen Dibacain. Dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Oke, selamat datang buat teman-teman khususnya yang udah join pada segmen Dibacain pada malam hari ini, teman-teman. Oke, selanjutnya gimana kabarnya teman-teman? Gimana gimana? Walaupun nggak terlalu banyak orang, aku coba sapa dulu. Gimana kabarnya? Gimana puasanya? Gimana hari-harinya gitu ya. Coba coba. Gimana gimana? Ini udah pada selesai semua ya tarawihnya ya. Coba coba. Yang udah join boleh. Kabarnya gimana? Belum Wah, belum putus. Oke. Maksudnya belum putus itu belum putus puasanya ya. Aku kira putus tadi apa ya. Oke, so far so good. Oke, puasa maksudnya. Iya ya, aku tadi hampir salah maksudnya. Agak sensitif sekarang ya. Oke, alhamdulillah kalau teman-teman dalam keadaan sehat semua gitu ya. Semoga teman-teman yang join, kalau mungkin nggak jawab secara langsung di kolom komentar, aku harap semua teman-teman yang join dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, kemudian puasanya juga lancar gitu ya. Semoga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak kebaikan di sini ya. Oke teman-teman, pada malam hari ini segmen dibacain seperti biasa gitu ya. Kita bakal ngebacain cerita orang-orang yang udah berani, udah hebat banget menurut aku, udah berani cerita di sini. Dan segmen ini dibuat untuk teman-teman bercerita dan cerita teman-teman bakal banyak banget menginspirasi teman-teman yang join, yang mendengarkan, baik yang membaca ataupun yang mendengarkan itu pastinya banyak sekali manfaat yang didapatkan. Dan pada malam hari ini teman-teman, cerita yang bakal kita bahas atau kita baca itu ada empat gitu ya. Ada empat yang udah aku siapin. Dan seperti biasa, nggak menutup kemungkinan juga kalau seandainya waktunya masih ada gitu ya. Kemudian ceritanya juga ada yang nambah, kemungkinan juga bakal ditambah kalau memungkinkan gitu ya. Dan teman-teman aku izin mengingatkan buat teman-teman mungkin ada yang teman-teman belum sempat nulisin ceritanya atau mungkin baru pertama kali join di segmen dibacain, boleh untuk nulisin ceritanya itu ada di link yang ada di grup gitu ya. Atau mungkin kalau nggak masuk grupnya atau terlalu jauh gitu ya linknya, itu bisa langsung ke bionya Hack Indonesia. Itu ada tempat ceritanya juga. Teman-teman bebas cerita di situ. Teman-teman tenang aja ceritanya itu nggak menyantumkan nama, cuma nama anonim itu sebagai sebutan aku yang membacakan gitu ya. Jadi nama teman-teman aman, email teman-teman aman, jadi biodata teman-teman itu aman, cerita di situ sepuas teman-teman, apapun yang teman-teman pengen cerita, di situ tempat teman-teman cerita. Dan di sini pada malam hari ini kita bakal ngebacain cerita yang udah ditulis gitu ya. Oke, oke kalau puasanya aman dan keadaan teman-teman juga aman semua gitu ya. Dan pada malam hari ini teman-teman dibacanya aku sendirian gitu ya. Sebenarnya aku ada sebuah kejutan untuk teman-teman sebelumnya kemarin udah aku spill sedikit gitu ya. Aku ada kepikiran untuk ngajak salah satu bukan salah satu ya, mencoba dengan nuansa baru yaitu mengajak talentnya atau temennya itu perempuan gitu ya. Karena beberapa kali gitu ya segmen dibaca itu bersama temennya itu sama cowok terus dan rata-rata ya perspektif cowok gitu ya. Dan aku pengen ngajak next time gitu ya, next time aku bakal ngajak cewek dan itu juga bakal menjadi awal ketika nanti aku bakal ngajak influencer, bisa jadi podcaster gitu ya. Itu ya, kebanyakan cewek jadi aku bakal coba dari mungkin teman-teman yang cewek juga. Temennya cewek siapa? Ya nanti lagi dicari ya. Temannya nanti senior Hyung. Ya bisa kemungkinan gitu gitu ya. Oke, eh pada malam hari ini ada empat cerita teman-teman. Nanti kita bakal coba bacain. Tapi sebelum itu, aku pengen sapa dulu teman-teman. Teman-teman tadi keadaannya baik. Kemudian aku udah mulai lupa gitu ya. Teman-teman dari mana aja gitu. Coba-coba. Asal asal kota teman-teman dari mana nih? Kalau aku teman-teman, aku Hyung Praka. Mungkin ada yang baru join gitu ya. Aku Hyung Praka. Aku domisili sekarang adalah di Palembang. Teman-teman dari mana? Coba-coba. Sekalian ini ya. Biar nggak terlalu terburu-buru. Ya, silakan tulis di kolom komentar kota asal teman-teman dari mana. Kemudian di segmen dibacain teman-teman, kita itu nggak terlalu formal. Jadi kalau teman-teman pengen sambil minum, sambil ngemil, itu boleh banget. Itu kalau kenapa aku sambil minum gitu ya. Nggak sponsor ya. Lagi ada aja ya, lagi ada.
Ya, teman-teman kalau sambil minum boleh, mau sambil ngemil ngehabisin bukber tadi ya, bukaan tadi boleh gitu. Tapi jangan yang berat-berat, takutnya teman-teman tuh ngantuk tidur gitu ya. Oke, wah ini nggak ngantuk semua ya? Gimana gimana? Coba, udah siap untuk dibacain malam hari ini? Coba tulis di kolom komentar. Aku sapa satu-satu deh. Siap. Oke. Mbak Mariama, Mbak Aprilia Hani Pasiha, Mbak Tri Juliana boleh? Mbak Raina juga boleh, Mbak Alena, Mbak Sana, Mbak Hamba Allah, Mbak Fatima Zahra juga boleh. Silakan tulis di kolom komentar. Udah siap atau belum nih untuk segmen dibacain pada malam hari ini? Lanjut. Siap. Oke. Tapi emang kalau puasa itu yang paling utama itu minum ya. Aku dari tadi minum terus loh. Oke. Ada beberapa yang udah siap ya. Oke. Kita coba lanjut teman-teman. Oke, aku harap teman-teman di segmen dibacain ini lebih aktif untuk menjawab apa yang aku tanyain gitu ya. Jadi bukan hanya aku yang menyampaikan pendapat terkait dengan ceritanya, tapi teman-teman yang join boleh banget untuk menyampaikan pendapatnya terkait cerita yang lagi kita bahas. Jadi bukan hanya aku sebagai orang yang membacakan ceritanya, menanggapi cerita yang lagi kita bahas, tapi teman-teman yang join diperbolehkan banget. Kalau seandainya teman-teman pengen on mic gitu ya, nggak mau ngetik karena kepanjangan, boleh juga nanti di konfirmasi aja untuk on mic, nanti aku persilakan. Gitu, oke. Aku harap kata-kataku nggak terlalu cepet ya. Aku ngerasa kayaknya aku kecepatan terus dong. Oke, kita coba ya. Bismillah ya. Oke, gimana? Udah muncul belum teman-teman? Coba, udah muncul belum di tampilan teman-teman? Gimana? Belum ya? Kalau belum berarti masih nge-lag nih. Tahu udah muncul. Coba-coba. Gimana teman-teman? Belum muncul ya? Oh muncul. Oke, kita masuk ke cerita pertama. Oke, Alhamdulillah. Oke, masuk dulu. Di malam hari ini ada 4 cerita ya. Oke, ini ada cerita pertama teman-teman. Nama anonimnya gitu ya. Nama anonimnya Reina. Nah, di sini dia buat judul, gitu. Judul untuk ceritanya gitu ya. Oke, menarik juga. Sebenarnya sempat kepikiran buat kayak di Google Formnya itu dikasih tempat judul gitu ya. Tapi itu bakal next optional gitu ya. Nanti bakal aku pertimbangkan lagi gitu ya. Tapi ini jadi saran juga buat aku gitu ya untuk menambahkan tempat untuk judul ceritanya. Oke, ini cerita pertama teman-teman. Cerita pertama ini cuma satu slide. Jadi teman-teman boleh sambil baca biar nanti kita bisa sama-sama nggak tahu ya dan kita tuh lagi ngebahas apa, ceritanya tentang apa juga. Oke, judulnya Bekal Tenang untuk Perjalanan yang Oleng. Bekal tenang untuk perjalanan yang oleng. Halo Hyung dan teman-teman semua. Aku mau cerita soal gimana Allah menabung ketenangan buat kita sebelum badai datang. Bulan Januari lalu, oke, baru ya, berarti ini kan baru Maret ya. Aku ikut kajian offline sendirian. Awalnya canggung banget, tapi Allah pertemukan aku sama seorang ibu luar biasa, namanya Bu Lia ya. Beliau ngajak ngobrol sampai kami ketawa lepas bareng. Di situ aku belajar, kalau kita mau membuka diri, Allah selalu kirim orang baik buat jadi rumah sementara. Ternyata memori manis itu jadi bekal buat aku kemarin. Memori manis itu jadi bekal buat aku kemarin. Oke. Pas perjalanan pulang ke kos naik Damri, bus yang aku tumpangi oleng. Oke, oleng ya. Kita oleng itu nggak sampai nabrak benternya. Dan hampir diserempet kendaraan lain. Sampai semua penumpang teriak takbir ketakutan. Jujur, aku shock banget. Tapi di tengah jantung yang dak dikduk, aku teringat momen-momen tenang seperti pas bareng Bu Lia atau pas lagi dapat asupan Sakofa. Aku sadar dunia memang tempatnya oleng, makanya kita butuh punya sauh di dalam hati biar enggak ikut campur pas keadaan lagi enggak stabil. Oke, ini cerita pertama ya.
Mbak Raina, dia bercerita terkait dengan pengalamannya bertemu dengan seorang ibu ya. Kemudian dari pertemuan itu dia ngerasa tenang banget di pertemuan itu, dan di momen lain gitu, di momen lain dia punya pengalaman juga naik damri gitu, naik bus yang dimana busnya itu ternyata oleng di kondisi kayak gitu ya, di kondisi takut, cemas, kecein kayak eh, bingung gitu ya, bingung. Tapi dia mengingat kembali momen-momen yang buat dia tenang, buat dia menjadi lebih enjoy gitu ya, dimana itu momen bersama ibu tadi, ibu Lia tadi ya. Oke, itu cerita pertamanya. Wah, wah, wah. Oke, ini cerita pertama teman-teman. Wah, ini Mbak Reina gitu ya. Mbak Reina dia bercerita terkait dengan pengalaman sendiri gitu ya. Wah, pengalamannya sih menarik gitu ya. Kenapa menarik? Karena dia bisa kembali flashback dengan kondisi yang berbeda gitu ya. Dimana dia di cerita pertama ini Mbak Reina bilang bahwa dirinya itu dalam kondisi kayak panik, kayak takut gitu ya, di dalam bus yang oleng tadi. Aku nggak tahu olengnya sampai separah apa, tapi yang pasti kalau oleng tuh kan kita yang di dalamnya itu biasanya ngerasa cemas gitu ya, ngerasa cemas gitu ya, ngerasa takut, kemudian wah ini gimana gimana gitu ya, sehingga kepikiran kita tuh bakal berpikir kayak wah ini gimana harus gimana, sehingga eh, terkadang pikiran-pikiran kita tuh memikirkan hal-hal yang sangat-sangat membuat kita tuh tambah takut, bukan malah menjadikan diri kita tuh lebih tenang, berpikir lebih jernih gitu ya. Kalau kondisinya kayak tadi. Tapi di sini yang menariknya Mbak Reina bukan Mbak Reina di sini yang diceritanya ini, Mbak Reinanya justru gitu ya, justru kembali lagi mengingat momen-momen yang buat dia tenang, sehingga di kondisi yang di dalam bus yang oleng tadi, Mbak Reina justru menjadi lebih tenang di situ. Di situ dia mendapatkan ketenangan dengan mengingat momen-momen yang buat dia tenang tadi. Dan dari cerita ini tuh aku jadi keinget gitu ya. Keinget ketika kita mungkin teman-teman ataupun aku juga pernah mengalami dia, yang pastinya semua orang pernah mengalami kesulitan-kesulitan yang pastinya di dalam kehidupan itu pasti ada kesulitan gitu ya. Nah, itu penting banget ketika kita lagi dalam keadaan berada di dalam kesulitan, ketika kita lagi menjalani ujian yang Allah berikan gitu ya. Yang pasti perasaan kita, pikiran kita itu terkadang itu memikirkan hal-hal buruk gitu ya. Hal-hal buruk bisa jadi kita menyalahkan keadaan, menyalahkan Allah, menyalahkan situasinya kenapa seperti ini, mengapa harus aku gitu ya. Tapi kita bisa mengambil hikmah dari Mbak Reina bahwa kita sebenarnya bisa mengalihkan pikiran itu dengan hal-hal yang membuat kita tenang gitu. Dengan hal-hal, momen-momen, mungkin ada aktivitas yang membuat kita lebih tenang, itu kita bisa lakukan. Atau di sini Mbak Reina bilang dia memikirkan gitu ya, memikirkan hal-hal yang buat dia tenang, sehingga kondisi seburuk apapun, kondisi separah apapun, itu kita bisa kendalikan dengan pikiran kita lebih tenang. Dengan mengingat hal-hal baik, bisa jadi hal-hal baik yang Allah berikan untuk kita, bisa jadi hal-hal baik yang membuat diri kita itu lebih tenang, seperti Mbak Raina gitu ya. Dia menjadi lebih tenang karena dia mengingat momen-momen bersama Bu Lia tadi di pertemuan di kajian tadi, dia merasa lebih tenang dengan obrolan di situ, bisa jadi dengan apa yang lagi dibahas sama Bu Lia gitu ya, membuat dia tenang. Dan di kondisi bus yang oleng tadi atau damri yang oleng tadi, Mbak Reinanya justru mengingat itu, sehingga di dalam bus yang oleng tadi di mana situasinya orang semua ketakutan, tapi Mbak Reina bisa menjadi pribadi yang lebih tenang di situ gitu ya. Sehingga aku rasa sih kalau seandainya Mbak Reina di kondisi kayak gitu ya, bus yang oleng, kemudian di dalam bus yang oleng itu Mbak Reina mengingat hal-hal yang buat dia tenang tadi, aku rasa sih Mbak Reina nggak bakal kepikiran kayak wah ini gimana, harus harus ini harus waspada nih, kalau kalau ninggal gimana gitu ya, kalau mati gimana. Aku rasa sih nggak sampai kayak gitu gitu. Bisa jadi Mbak Reina justru memikirkan wah ini ibu ini gimana nih, justru memperhatikan orang-orang di sekitarnya untuk mencemaskan gitu, mencemaskan orang sekitarnya. Justru di situ Mbak Reina menjadi pribadi yang lebih tenang, karena di sini di cerita pertama ini Mbak Reina coba menyampaikan gimana kondisinya lagi oleng banget gitu ya, lagi kondisi semua orang lagi sibuk dengan ketakutannya, dengan rasa cemasnya gitu ya. Mbak Reina justru menampilkan sesuatu yang berbeda, yaitu mengingat hal-hal yang buat dia tenang, sehingga di kondisi yang oleng tadi dia bisa lebih tenang dengan mengingat momen-momen yang buat dia tenang. Di sini di ceritanya ini Bu Lia ya, dengan Bu Lia.
Itu. Jadi kalau kita ambil hikmahnya gitu ya teman-teman. Kalau dari aku ya, kalau teman-teman punya pendapat lain boleh. Kalau dari aku, gimana momen-momen mungkin kita berada di kondisi atau di posisi kita lagi diuji, kita lagi dalam kondisi yang terpuruk banget, kita bisa untuk coba ambil hikmah dari cerita pertama ini dengan kita ingat gimana gimana kebaikan Allah. Ya mungkin kita tahu ya, mungkin kita tuh terkadang kalau dalam kondisi diuji, kalau kita dalam kondisi kayak berada di posisi yang kayaknya lagi terpuruk banget gitu ya, kita tuh kadang lupa gitu ya, kita tuh kadang lupa bahwa banyak sekali kebaikan yang Allah berikan untuk kita, sehingga kalau dari cerita ini tuh kita tuh di reminder kemari, oh kalau kita lagi diuji, kalau kita lagi dalam kondisi yang oleng, kalau kita lagi dalam kondisi yang terpuruk banget, kita tuh bisa loh untuk mengalihkan pikiran kita dengan mengingat kebaikan Allah, mengingat hal-hal yang buat kita lebih tenang, bukan malah menyalahkan keadaan, bukan malah melihat bahwa situasi ini buruk banget gitu ya. Sehingga kita justru menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan, itu yang salah. Jadi dari cerita pertama ini menjadi reminder juga buat aku, buat teman-teman yang join, buat teman-teman yang nyimak gitu ya. Semoga dari cerita pertama ini tuh kita bisa mendapatkan hikmah yang lebih besar lagi. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi lagi ada masalah, lagi diuji sama Allah gitu ya, coba alihkan pikiran kita dengan mengingat nikmat yang Allah berikan, bisa dengan momen-momen yang buat kita tuh nggak menyalahkan keadaan gitu ya, momen-momen yang buat kita tuh lebih tenang. Bisa jadi juga aktivitas-aktivitas yang Allah berikan untuk kita, kayak aku tuh dipermudahkan Allah untuk baca buku biar lebih tenang gitu ya. Kita bisa mengambil langkah itu ketika kita lagi diuji tuh. Itu salah satu reminder juga buat kita dari cerita ini. Oke. Gimana teman-teman? Cerita pertama cukup menarik gitu ya. Walaupun mungkin kelihatan simple gitu ya. Mbak Reina yang pergi kajian sendirian, kemudian ketemu seorang ibu, di mana di kajian bertemu dengan seorang ibu itu dia cerita dengan si ibu ini, kemudian dia menjadi nyaman, kemudian dari obrolan itu menjadi tenang, menjadi lebih enjoy gitu ya. Kemudian dia mengingat momen itu sebagai momen yang membuat dia lebih tenang. Kemudian di situ Mbak Reina ini di cerita pertama ini Mbak Reina mengalami momen yang berada di bus yang lagi oleng gitu ya, berada di bus yang lagi oleng di suatu kondisi yang berbeda gitu ya. Di dalam kondisi yang bus yang oleng tadi, Mbak Reina justru mengingat yang buat dia tenang tadi gitu ya. Oke, kalau aku nggak mengambil hikmahnya di situ. Jadi kondisi kita lagi diuji, lagi ngerasa kayak berat banget dalam hidup gitu ya. Coba alihkan pikiran kita ke hal-hal yang buat kita tuh lebih tenang. Bisa jadi itu nikmat yang Allah berikan, bisa jadi momen-momen yang kayak Mbak Reina sampaikan tadi gitu ya di ceritanya. Gitu. Oke, wah ini aku rasa aku nggak tahu ya, aku nyampe ke itu terlalu cepat atau gimana. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, kayak punya pengalaman lain, kalau pengalaman dari aku sendiri sih, beberapa momen gitu ya, beberapa momen aku justru berkebalikan gitu ya. Aku justru ketika aku lagi merasa diuji, aku justru berada di posisi diuji ya. Ketika aku berada di posisi diuji, aku sulit banget untuk mengingat hal-hal yang baik yang Allah berikan. Tapi aku justru mengingat bahwa ini semua karena dosa aku deh kayaknya. Nah itu juga satu level yang berbeda, tapi sebenarnya semuanya sama gitu ya. Membuat kita lebih tenang. Jadi kalau seandainya Mbak Reina tadi mengingat hal-hal yang buat dia lebih tenang, dan ataupun mengingat nikmat yang Allah berikan gitu ya. Tapi kalau aku lebih kepada eh, kalau seandainya lagi diuji itu nginget, ini semua karena dosa aku deh kayaknya. Kayaknya ada yang salah dari aku sehingga aku senantiasa meng-flashback apa nih yang lagi salah, apa yang lagi keliru dari aku gitu. Nah, kalau aku kayak gitu. Tapi kalau pengalaman aku terkait dengan ketika lagi diuji, mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan itu ada, cuman nggak selalu gitu ya. Yang lebih sering itu ketika aku lagi diuji, aku lebih sering untuk mengintrospeksi diri, kayaknya aku lihat ada kesalahan deh, kayaknya ada dosa yang aku buat deh gitu. Nah di situ kalau aku. Tapi di sini kan kita lagi bercerita tentang Mbak Reina yang menyampaikan ceritanya. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat lain boleh boleh disampaikan ya. Oke, wah itu cerita pertama teman-teman. Tuh, gimana gimana? Ada pengalaman atau ada tanggapan lain boleh? Atau mau lanjut cerita kedua? Cepet gitu ya. Cepetan. Ini aku ngomongnya terlalu cepet nggak? Aku nyampainya terlalu cepet nggak? Mohon maaf ya teman-teman kalau saya terlalu cepet. Soalnya ini lagi belajar juga. Coba-coba. Terus di kolom komentar teman-teman. Aku ngomongnya terlalu cepet atau enggak. Kemudian kalau seandainya teman-teman punya pendapat lain terkait dengan ceritanya, boleh juga disampaikan.
Atau kita mau lanjut ke cerita kedua? Tuh, banyak tuh pilihan tuh. Atau teman-teman udah tidur semua. Oke, oke. Ada empat pilihan tuh. Oke. Lanjut. Oke. Oke, Mbak Aprilia memilih yang lanjut ya. Oke, yang lain gimana? Mau lanjut? Oke, lanjut. Nggak ada tanggapan berarti ya? Oke. Sebelum lanjut juga, aku pengen tanya, ini cara aku nyampaikan terlalu cepat atau enggak? Kalau terlalu cepat, aku coba memperlambat gitu. Soalnya itu aku lagi belajar buat introspeksi. Cepet dikit, oke. Cepet dikit. Cepetan dikit ya. Tapi masih agak cepet. Tapi ini masih jelas nggak suara aku ya? Agak cepet. Oke. Jelas, masih jelas. Oke. Yang penting masih jelas dulu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Kita masuk ke cerita kedua teman-teman. Oke, itu tadi cerita pertama dari Mbak Reina ya. Sekarang kita masuk cerita kedua dulu. Oke, kalau terlalu cepet kita bakal lebih enjoy. Oke, ini udah muncul belum nih? Udah muncul ya? Coba-coba. Nggak tahu nih, teman-teman tuh udah kelihatan belum sama udah Kak? Oke. Oke, ini cerita pertama tadi ya teman-teman, Mbak dari Mbak Reina. Kita masuk ke cerita kedua dulu. Oke. Ini ada dua ya. Ini ada dua slide gitu maksudnya. Oke, ini cerita kedua pada malam hari ini teman-teman. Oke. Cerita kedua ini ada dua slide. Jadi kalau seandainya teman-teman itu sambil nyimak, sambil baca gitu ya, itu boleh nanti dibilang kalau seandainya teman-teman tuh ketinggalan bacanya. Biar nanti aku stop dulu gitu. Oke, ini cerita kedua. Nama anonimnya Nopi ya. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum, hai Kak. Aku izin ya mau cerita sedikit pengalaman aku. Dulu, tepatnya di tahun 2025, aku kan kenal sama seorang laki-laki yang katanya mau menikahi aku. Oke, Nopi berarti perempuan ya. Di sini dia kenal sama laki-laki. Di situ kita dapat dikit ya. Awal kenal itu dari teman dan dia suka sama aku seiring berjalannya waktu. Kami pun makin deket, hampir 4 bulan lebih. Tapi yang aku nggak suka dari dia itu tipe laki yang menganggap kalau kedekatan kami itu harus layaknya orang pacaran. Oke. Oh, posisinya belum ya, belum jadi pacaran ya. Dia di sini laki-lakinya itu menganggap kalau kedekatan mereka itu layaknya orang pacaran gitu ya. Berarti mereka ini belum posisinya belum pacaran. Padahal dia sendiri yang dari awal mau langsung menuju ke pernikahan. Hanya saja ini mengenal dalam waktu beberapa bulan dulu. Oke, siap. Wah, gak berat sih ini. Tapi karena dia punya sifat cemburuan parah banget, setiap apapun yang aku lakukan berhubungan dengan laki-laki lain, dia marah. Sampai aku benar-benar dilarang untuk dekat ataupun kenal laki-laki lain dengan alasan apapun, termasuk mau sekeras apapun aku menjelaskan dan mencari pembelaan untuk diriku saja. Sudah tak bisa dan tak berguna untuknya. Oke. Sampai ketika tepat di 5 bulan kedekatan kami, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan alasan karena aku sering bikin dia sakit hati dan cemburu karena kedekatanku dan laki-laki lain. Bentar, kan posisinya tadi masih deket nih. Cowok parah sih nih. Padahal kedekatanku itu hanyalah sebatas partner mengajar. Nah, oke. Ini cerita pertama teman-teman. Dan seiring berjalannya waktu, setelah kejadian itu, akhirnya dia muncul lagi. Oke, sempat ini harus kontak ya. Dan menemuiku karena dia bilang hatinya kangen dan ingin bertemu denganku. Sampai setelah itu, kami pun sering bertemu dan dia pun sering melibatkan aku di setiap masalah dan apapun yang berhubungan dengan kehidupannya. Kalau kata temanku, aku itu perempuan yang bisa diandalkan dan benar-benar yang dia butuhkan. Sampai pada titik di mana teman-temanku kesal dengan sikapnya yang selalu datang kepadaku di setiap keadaan sampai terkadang aku yang terlihat begitu effort banget membantu semua permasalahan dia. Akhirnya ada satu temanku bilang,
Sudahlah kak, nikahilah baik ayu aku ini. Kau tuh butuh dia. Kau nyaman kan sama dia? Tapi ngapo kau tidak pernah sadar sih kak? Apa kau pura-pura tidak tahu baik? Atau hanya sekedar memanfaatkan kebaikan ayuku? Mungkin sampai di sini aja, mungkin sampai di sini saja ceritaku. Semoga ada pelajaran yang bisa sama-sama kita ambil manfaatnya. Yang mau aku tanyakan sama kakak, apakah laki-laki itu benar-benar, ada laki-laki ini parah sih. Apakah laki-laki itu beneran nyaman dan butuh aku atau sekedar memanfaatkan aku saja? Terima kasih kak. Wah ini yang join cewek semua ya. Oke, dapat ya, dapat nggak teman-teman intinya dari ceritanya? Nopi deh ya. Nah, ini perlu diklarifikasi nih sebagai cowok nih. Oke. Semoga teman-teman tadi sambil baca ataupun sambil nyimak ya. Cerita itu lagi bahas apa gitu ya. Oke, aku coba ambil inti dari ceritanya dulu ya. Dari cerita kedua ini, nama anonimnya Mbak Nopi gitu ya. Mbak Nopi, di sini dia kenal sama seorang cowok. Sini yang aku perlu ditanya. Si cowoknya bilang dia mau menikahi Mbak Nopi gitu ya. Tapi, tapi dia pengen eh, punya kedekatan dulu sama Mbak Novi. Dan itu bukan pacaran gitu ya. Dia nggak mau pacaran, tapi pengen menikahi langsung gitu ya. Dia bilang mau menikahi langsung, menikahi gitu ya. Tapi di situ dia ngasih waktu kayak 5 bulan tadi dia bilang untuk proses pendekatan gitu ya. Sebenarnya dari situ saja udah keliru banget gitu ya. Aduh, aku kayaknya temen aku jadi ya. Karena nanti ya aku coba masuk ke teman aku. Tapi ini kita lanjut ke Mbak Novi dulu. Kemudian dari kedekatan itu ternyata si cowok ini punya sifat yang cemburuan, posesif, bisa dibilang posesif gitu ya. Cemburuan sehingga membuat Mbak Novi ngerasa buat dia ini kayaknya orangnya terlalu cemburuan deh, terlalu posesif deh. Kemudian merasa nggak nyaman, merasa risih gitu ya. Dan dari situ juga si cowoknya gitu ya. Justru si cowoknya karena terlalu posesif tadi, terlalu cemburuan, melihat Mbak Novi dengan interaksinya sama laki-laki lain gitu ya. Ya aku nggak tahu interaksinya itu seperti apa. Yang pasti tadi Mbak Novi bilang itu sebagai partner mengajar aja gitu ya. Ya mungkin partner mengajar sekedar sapa menyapa gitu ya. Tapi karena si cowok ini punya sifat yang cemburuan, posesif tadi, sehingga Mbak Novi ngerasa risih juga. Dan dari situ justru si cowoknya yang malah bilang si Mbak Novinya menyakiti dia gitu ya. Wah, NPD banget sih cowoknya. Kemudian si cowoknya justru menghindar, menjauhi si Mbak Nopinya. Dan Mbak Nopi ya, ya sudah kalau sana dia menghindar gitu ya. Kemudian lagi-lagi si cowoknya kembali lagi sama Mbak Nopi. Si cowoknya bilang justru dia kangen, pengen ketemu Mbak Nopi dan pengen deket lagi sama Mbak Nopi. Dan dari situ mulai tuh hubungan mereka, kedekatan mereka tuh mulai lagi gitu ya. Kemudian juga tadi, ntar ya, aku lupa di bagian ini ya, bagian akhirnya. Ah, selanjutnya dari kedekatan yang kedua gitu ya. Kedekatan pertama tadi tuh si cowoknya tuh ngerasa kayak sakit hati karena Mbak Nopinya gitu ya. Tapi ternyata si cowoknya justru deketin gitu ya. Kedekatan keduanya justru si cowoknya ini kayak memamparkan banget Mbak Nopinya gitu ya. Kayak selalu pengen deket Mbak Nopi gitu ya. Kalau ada permasalahan cerita sama Mbak Nopinya gitu ya. Kemudian dan juga teman-temannya Mbak Nopi ini kayaknya risih gitu ya. Kayaknya risih kemudian kayak bilang sama si cowoknya tuh nikahin aja sih nih Mbak Nopinya biar cepet biar ini ya biar apapun permasalahan itu ya bisa diobrolin secara rumah tangga juga gitu ya mungkin orang teman-temannya itu udah muak banget lihat cowoknya gitu ya selalu setiap ada masalah ke Mbak Nopinya gitu ya dan Mbak Nopi juga menanggapi itu dengan baik gitu ya dengan baik diterima aja gitu ya kemudian kalau ada dia butuh bantuan selalu Mbak Nopi utamakan gitu ya oke. Aku pengen nanggepin yang pertama, paragraf pertama di bagian si cowoknya bilang dia pengen menikahin si cewek gitu ya. Hati-hati ya teman. Tapi spoiler ini nggak semua cowok ya, nggak semua cowok kayak gini ya. Oh, bahaya nih cowok nih. Teman-teman, di cerita yang di paragraf pertama, si cowoknya bilang tuh bahwa si cowok Mbak Nopi bilang ya, Mbak Nopi bilang bahwa si cowoknya ini bilang sama Mbak Nopi bahwa si cowok itu bakal pengen nikahin si ceweknya langsung atau pengen nikahin Mbak Nopi langsung gitu ya. Tapi di ceritanya lagi, di cerita keduanya ini, di cerita kedua ini, Mbak Novi bilang bahwa si cowok itu
pengen proses pendekatan selama 5 bulan, tapi nggak bukan pacaran gitu ya. Wah, itu hampir mirip ya, hampir mirip. Aku punya teman, teman aku cewek. Kemarin dia baru cerita banget gitu ya. Dia tuh baru putus sama cowoknya gitu ya. Temen aku cewek gitu ya. Karena aku tahu interaksi cowok sama cewek itu nggak boleh terlalu intens. Jadi ya aku cuman hanya coba untuk menenangkan dia aja gitu ya, menenangkan dia aja. Tapi interaksinya nggak sampai intens gitu. Jadi kalau dia ada lagi butuh teman untuk cerita, aku tanggepin gitu ya. Kalau dia butuh pertanyaan, aku tanggepin sekedar itu aja. Tapi kemarin baru banget gitu ya, temen aku tuh justru deket sama cowok lain di posisinya tadi baru putus tadi, yang ngerasa sakit hati banget gitu ya. Dan si cowoknya gini bilang, dia coba apa ya, kayak tunangan tapi dia ngasih cincin gitu teman-teman. Aku nggak tahu ini, aku baru tahu ketika teman aku kejadian sama teman aku ya. Teman aku cewek kan, dia dikasih cincin sama si cowok, dan dia cowoknya bilang, aku ikat dulu kalau ya, aku ikat dulu selama 2 tahun. Wah, ini apa? Terus teman aku yang cerita sama aku tuh, ini aku diikat sama cowok selama 2 tahun. Ini tapi bukan pacaran ini. Nah, gimana ini? Dan mirip sama si Mbak Nopinya. Mbak Nopi ini ya, di cerita kedua ini Mbak Nopinya bilang, si cowok itu pengen nikahin. Tapi dia minta waktu pendekatan selama 5 bulan. Nah, itu sih modus cowok teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman punya, ataupun nanti ya, ataupun pernah, atau mungkin saat ini lagi deket, ataupun ada cowok-cowok kayak gitu ya, yang mengatasnamakan pengen nikahin gitu ya, pengen nikahin, kemudian uh, ya apa ya, modus-modus cowok tuh gitu ya, modus-modus cowok tuh kayak gitu ya, yang mengatasnamakan pengen nikahin tapi pengen deket dulu, atau mungkin tunggu waktu 1 tahun dulu atau 2 tahun dulu. Itu modus cowok teman-teman, hati-hati banget teman-teman, jangan sampai kemakan dengan omongan cowok kayak gitu. Di cerita kedua ini, Mbak Nopi tuh sebenarnya, kalau seandainya Mbak Nopi sadar di awal gitu ya, Mbak Nopi bakal menuntut penjelasan sama cowok gitu ya. Kenapa harus pendekatan dulu gitu ya? Kalau seandainya pengen saling mengenal, ya kita coba untuk uh, kepada ranah yang diridhoi Allah gitu ya. Islam itu mengajarkan banget gimana cara kita untuk mencari pasangan gitu ya. Ya Islam punya aturan sendiri gitu. Pacaran bukan aturan Islam teman-teman, yang pasti itu bukan aturan Islam, dan itu sangat dilarang dalam agama Islam gitu ya. Dan Islam itu mengatur untuk kita biar mengenal pasangan yang bakal kita nikahi gitu ya, dengan proses ta'aruf tuh, itu bisa tuh. Kalau seandainya Mbak Nopi pengen uh, penjelasan gitu ya, penjelasan dengan si cowoknya di awal, si cowoknya bilang pengen nikahin dia, tapi si cowoknya pengen punya waktu pendekatan sama si Mbak Nopinya 5 bulan. Itu kalau dibuat ta'aruf, proses itu jadi halal, kemudian prosesnya bakal lebih enak, lebih halal, lebih indah loh. Kalau seandainya Mbak Nopi, mungkin Mbak Nopinya belum dapat informasi terkait ke situ ya, terkait dengan proses taruh. Sebenarnya 5 bulan itu bisa banget dimanfaatkan untuk proses taruh. Taruh pun dalam Islam tuh sebagai pengenalan gitu ya, antara dua dua orang gitu ya. Keluarga udah tahu juga, tapi tanpa melibatkan perasaan. Nah, di situ sih kalau seandainya Mbak Nopi pengen hubungannya itu lebih benar gitu ya. Hubungannya itu dijalani dengan hal yang benar, yaitu dengan melanjut ke proses ta'aruf sebenarnya. Tapi karena ini udah berjalan gitu ya, kita coba ambil ke ceritanya gitu ya. Di cerita ini, Mbak Nopi tuh udah berjalan mungkin udah berapa bulan gitu ya. Tadi dia bilang 5 bulan pertama kemarin dia, si cowoknya menunjukin sifat aslinya yang cemburuan, posesif gitu ya. Sehingga Mbak Nopi juga ngerasa risih juga, aku lihat tadi di ceritanya. Dan dari cerita ini juga, seandainya Mbak Nopi, aku nggak tahu ini posisinya sekarang itu lagi deket, masih deket, atau udah nggak lagi ya. Tapi dari cerita ini tuh aku pengen mengomentari sedikit terkait dengan kedekatan antara Mbak Nopi dengan si cowoknya gitu ya. Dan buat Mbak Nopi, kalau seandainya Mbak Nopi ngerasa udah siap untuk menikah, saran aku gitu ya, saran aku kalau dari aku, uh, untuk memperjelaskan hubungannya gitu ya, memperjelaskan hubungannya dalam artian, kalau seandainya Mbak Nopi dalam posisi kondisinya udah siap untuk menikah gitu ya, dalam segi mental, finansial, ataupun apapun, emosional, ataupun apapun, yang udah siap, ngerasa udah siap untuk menikah gitu ya, boleh untuk menyampaikan sama si cowoknya, kalau emang kamu ingin nikahin aku, ya kita coba untuk perjelas hubungan ini gitu ya, kayak mungkin prosesnya itu langsung ke kayak tunang, itu deh,
pengenalan orang tua gitu ya, bawa si cowoknya kepada orang tua Mbak Nopi gitu ya, jelasin gimana kelanjutannya, gimana harusnya seharusnya gitu ya. Dan di situ aku rasa hubungannya itu bakal lebih jelas dan Mbak Nopi juga bisa merasa lebih tenang gitu ya. Kemudian terkait dengan kebaikan yang Mbak Nopi berikan sama si cowok gitu ya, sebenarnya kita tuh nggak dibatasi untuk berbuat baik sama siapapun gitu ya. Apalagi di sini Mbak Nopi bilang ya dia setiap si cowoknya punya masalah, si cowoknya justru datang ke si Mbak Nopinya gitu ya, datang ke Mbak Nopinya, bilang, cerita tentang permasalahannya, dan dari situ Mbak Nopi cuma menanggapi dan coba untuk memberikan nasihat terbaik untuk si cowoknya gitu ya. Wah, ini berat banget sih cowoknya sih. Ya tadi ya, kalau buat Mbak Nopi, aku harap sih Mbak Nopi kalau seandainya ngerasa udah siap untuk menikah, itu boleh banget untuk meminta penjelasan sama si cowoknya gitu ya. Jangan sampai modus-modus kayak gini tuh berlanjut. Dan aku harap teman-teman yang join gitu ya, khususnya perempuan, jangan lagi kemakan dengan modus-modus cowok yang bakal menjanjikan bakal nikahin dengan syarat-syarat kayak 1 tahun lagi lah, dengan cara pendekatan dulu lah, atau apapun itu modus-modus saja teman-teman. Dan aku harap teman-teman yang join itu bisa terhindar dari cowok-cowok kayak gitu ya. Dan Mbak Nopi, kalau seandainya tadi ya, kalau seandainya tadi pilihan pertama, kalau Mbak Nopi yang udah ngerasa ngerasa udah siap untuk menikah gitu ya, Mbak Nopi bisa minta penjelasan sama si cowok untuk hubungannya itu harus ke gimana tuh. Kalau seandainya dia cuma hanya ngajak pacaran, itu aku rasa sih lebih baik Mbak Nopi hindari gitu ya. Lebih baik Mbak Nopi hindari cowok-cowok kayak gitu ya. Karena ya ujung-ujungnya Mbak Novi bakal ngerasa terbebani dengan hubungannya. Kemudian Mbak Novi itu kan udah tahu tuh di paragraf awal tadi Mbak Novi tahu tentang si cowok ini posesif banget, cemburuan banget. Kalau Mbak Novi malah berhubungan kayak hubungan pacaran, itu bakal kebongkar semua tuh sifat si cowoknya, sehingga dari situ hubungannya bakal kandas gitu ya, hubungannya bakal nggak rukun lagi, nggak baik lagi, dan putus, ujung-ujungnya Mbak Novi yang sakit hati gitu ya. Jadi kalau menurut aku, kalau seandainya Mbak Nopinya belum ngerasa belum siap untuk menikah, ya lebih baik dihindari cowok-cowok kayak gini gitu ya. Ya perihal tadi ya, perihal si cowoknya udah ketergantungan banget sama Mbak Nopi, itu sih hal yang berbeda gitu ya. Karena kalau seandainya si cowok itu memang benar-benar pengen nikahin Mbak Nopi, harusnya si cowok itu ambil tindakan kayak perjelas hubungannya bahwa ini bakal ke jenjang pernikahan, dan prosesnya itu langsung ke orang tua, langsung kepada, kalau perlu pengenalan lagi kayak taruh itu ya, kayak perlu ke proses taruh kalau perlu pengenalan. Tapi kalau seandainya si cowoknya cuman kayak gini gitu ya, kalau dari ceritanya tuh kayaknya cowok itu modus banget gitu ya, modus. Tapi yang aku garis bawahi dari cerita kedua ini, aku ngelihat si cowok ini tuh kayaknya tipe orang yang butuh gitu ya, butuh tempat cerita, butuh orang lain ini. Kayaknya si cowoknya itu juga butuh untuk mencari aktivitas lain gitu ya, butuh mencari circle yang bisa mendukung, circle sesama cowok gitu ya, maksudnya pertemanan, pertemanan yang bisa membuat dia itu nggak tergantung lagi sama cewek gitu ya. Aku rasa si cowok ini dari ceritanya ini tuh, si cowoknya itu kelihatan banget gitu ya, kelihatan banget bahwa si cowoknya itu ngerasa butuh banget dengan si Banopinya gitu ya. Mungkin si cowok ini pernah berada di posisi di mana dia itu bucin banget sama cewek gitu ya, pernah berhubung dengan pacarnya gitu ya, pacar sebelumnya gitu ya, uh, hubungan sama mantan sebelumnya itu deket banget, kemudian putus, ngerasa kesepian, kemudian ada Mbak Nopi gitu ya, mungkin kejadiannya hampir mirip kayak gitu mungkin ya. Karena ngelihat dari ceritanya ini, si cowoknya itu kayaknya butuh banget dengan Mbak Nopi, butuh banget dengan kehadiran sosok gitu ya. Dan kalau seandainya cowoknya itu ngelihat nantinya gitu ya, kalau dari aku buat si cowoknya sih, ya kamu coba untuk kalau seandainya udah siap menikah ya perjelas hubungannya gitu ya. Kalau seandainya belum siap untuk menikah, lebih baik untuk menghindari hubungan kayak gitu ya. Lebih baik untuk ya cari circle, cari teman yang bisa mendukung untuk memperbaiki diri gitu ya. Proses pernikahan itu bukan hal yang mudah. Jadi kalau seandainya teman-teman memang belum merasa belum siap untuk menikah, teman-teman tuh punya kewajiban untuk mempersiapkan itu. Persiapan gimana sih proses pernikahan yang Allah ridhoi gitu ya. Gimana sih yang Allah mau dari pernikahan itu? Apa sih yang Allah mau dari pernikahan itu? Itu teman-teman perlu persiapkan itu kalau seandainya teman-teman ngerasa belum siap menikah. Jadi, kalau buat si cowoknya itu ngerasa belum siap menikah, ya tadi persiapkan itu dulu, baru kemudian nanti kita cari calonnya gitu ya, cari calonnya kalau seandainya udah siap. Jadi jangan justru menggantungkan diri kita, justru dari harapan-harapan kepada si cewek, baik baik cewek ke cowok gitu ya, itu harapan-harapan kayak gitu, ujung-ujungnya menjadi
perasaan sakit hati yang mendalam gitu ya. Dan di situ ketika kita udah merasa tergantung, merasa kebutuhan kita sama cewek itu besar banget gitu ya, ataupun kebutuhan si Mbak Nopinya kepada cowoknya itu besar banget, dan ketika ada perubahan sikap gitu ya, perubahan sikap, perubahan situasi, gimana si cowoknya berubah, gimana Mbak Nopinya berubah, itu bakal ngebuat perasaan baik si cowok atau ceweknya itu merasa tersakiti gitu ya, merasa tersakiti, kemudian ngerasa kayak ini ada yang salah di siapa nih gitu ya, menyalahkan situasi dan keadaan gitu ya, sehingga pikiran-pikiran itu bakal mendorong kita melakukan sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi aku harap buat Mbak Nopinya juga, kalau seandainya tadi, kalau seandainya belum siap menikah, ya tadi Mbak Nopi lebih baik hindari cowok-cowok kayak gini, bilang sama si cowoknya bahwa aku belum siap menikah dan aku sekarang lagi mempersiapkan untuk menjadi pribadi yang siap untuk menikah gitu ya, kayak persiapan tentang pernikahan, tentang parenting juga gitu ya. Banyak lah pokoknya persiapan pernikahan itu. Jadi jangan sampai kita itu ngerasa belum siap menikah tapi kita malah berleha-leha, atau mungkin kita justru memulai hubungan yang tidak diridhoi gitu ya. Jadi kalau seandainya Mbak Nopinya merasa belum siap gitu ya, tadi perjelas hubungannya gitu ya. Jangan sampai si cowoknya itu modus aja gitu ya. Jadi aku harap Mbak Nopi bisa mengambil sikap di situ. Kemudian kalau seandainya cowoknya melihat juga, ya cowoknya juga kalau seandainya cowoknya belum merasa belum siap untuk menikah, lebih baik menurut aku untuk mencari circle yang bisa mendukung untuk mengupgrade diri gitu ya, mengupgrade diri, persiapkan mental, persiapkan emosional, persiapkan bahwa kita tuh bakal mempersiapkan untuk pernikahan kita gitu ya. Dan di situ aku rasa hubungan antara Mbak Nopi dan si cowoknya itu bakal lebih lebih jelas kalau seandainya si cowoknya bisa mengambil sikap dan Mbak Nopi juga bisa mengambil sikap. Kalau seandainya diteruskan kayak gitu, yang aku takutkan ketika si cowoknya itu berubah, Mbak Nopi justru merasa kehilangan, merasa kayaknya aku ada buat kesalahan deh, sehingga merasa merasa bersalah. Kemudian juga si cowoknya itu nggak nggak ngabarin Mbak Nopi lagi gitu ya, tiba-tiba pergi itu aja. Ujung-ujungnya Mbak Nopi malah sakit hati, yang ujung-ujungnya bakal ngebuat Mbak Nopi merasa trauma dengan cowok gitu ya. Jadi aku harap Mbak Nopi bisa mengambil sikap setelah ini. Terkait dengan pertanyaan Mbak Nopi gitu ya, beneran apa ya, apakah laki-laki itu beneran nyaman atau butuh aku gitu ya. Kalau dari ceritanya kayaknya si cowok itu memang lagi butuh Mbak Nopi, karena aku lihat si cowoknya itu butuh banget sosok seseorang yang bisa mendengarkan permasalahannya, butuh seseorang yang bisa menemani dia. Tapi perihal membantu sesama muslim itu memang baik, tapi terkait dengan interaksi kalian yang intens, terkait interaksi antara laki-laki dan perempuan yang kayak gini, itu sangat dibatasin, sangat dilarang gitu ya. Jadi aku harap si Mbak Nopi bisa mengambil sikap. Jadi bukan perihal Mbak Nopinya uh, menghindari gitu ya, menghindari berbuat baik sama si cowoknya, tapi karena kalau seandainya diteruskan, yang aku takutkan Mbak Nopi justru menjadi korban di situ, menjadi korban yang bakal sakit hati yang mendalam gitu ya. Karena ketika si cowoknya itu saat ini mungkin Mbak Nopi ngerasa cowoknya itu butuh banget sama Mbak Nopi tuh, tapi perlahan tapi pasti ketika hubungan kali itu udah intens, kemudian si cowoknya itu selalu memberikan perhatian sama si Mbak Nopinya, atau mungkin hubungan kali itu semakin dekat gitu ya. Dan ketika si cowoknya berubah, ataupun mungkin cowoknya punya kenyamanan lain sama cewek lain, itu yang bakal buat Mbak Nopi kayak bertanya-tanya, kemudian ngerasa sakit hati gitu ya, ngerasa kecewa. Dan aku harap itu bisa diputus saat ini gitu ya, bisa dihindari saat ini, sehingga next time gitu ya, next time kalau seandainya Mbak Nopi ketemu dengan cowok kayak gini, Mbak Nopi bisa menghindari gitu ya. Dan buat teman-teman juga gitu ya, khususnya teman-teman yang perempuan, jangan sampai ketipu dengan cowok-cowok kayak gini. Bercandanya cowok zaman sekarang sampai ngajak nikah, takut banget. Aku justru flashback sama temen aku gitu ya, aku sebenarnya temen aku tuh lagi butuh banget gitu ya, butuh banget tempat cerita. Aku udah saranin sama temen aku yang cewek untuk pergi ke cari circle yang sini udah aku arahin, tapi ya dia punya pilihan lain gitu ya. Dan ujung-ujungnya dia ketemu dengan cowok yang modus, aku nggak tahu itu modusnya baru atau gimana gitu ya. Gitu hampir mirip sama Mbak Nopi bilang tadi gitu ya, si cowoknya bilang bahwa dia bakal nikahin gitu ya, tapi ya namanya modus cowok gitu ya, kita nggak tahu nikahnya itu kapan gitu ya. Ujung-ujungnya ya ketika si cowoknya udah nggak nyaman lagi sama si cewek, cari cari cewek lain gitu ya, dan si ceweknya justru malah merasa sakit hati. Dan situ aku harap teman-teman bisa mengambil pelajaran di situ. Ini jadi reminder juga buat teman-teman yang cewek gitu ya, buat Mbak Nopi, cerita kamu ini jadi reminder juga buat teman-teman yang cewek, biar
nanti kalau sananya ada ketemu dengan cowok-cowok kayak gitu gitu ya, yang mengatasnamakan ngajak nikah tapi dengan alasan kayak butuh pendekatan, butuh waktu, ya sudah, kalau butuh waktu nggak usah ditanggepin lagi. Teman-teman punya pilihan di situ. Tapi kalau seandainya teman-teman justru menanggepin dengan baik gitu ya, oke, aku tunggu kamu 1 tahun, kita deket-deket dulu gitu ya. Kita butuh pendekatan. Ujung-ujungnya teman-teman tuh bakal dimanfaatkan aja. Ujung-ujungnya teman-teman tuh hanya sebagai orang yang dibutuhkan ketika dia lagi kesepian gitu ya. Dan dari situ ketika si cowoknya itu justru punya kenyamanan di tempat lain gitu ya, kenyamanan dengan perempuan lain, justru si cowoknya bakal pergi dan janji untuk menikah tadi bakal dilupakan aja gitu ya. Jadi teman-teman punya sikap di situ. Aku harap sih teman-teman bisa terhindar dari cowok-cowok kayak gini ya. Karena aku ngelihat zaman sekarang tuh modus-modus kayak gini tuh udah banyak banget ya. Baik itu untuk menikah, ta'aruf syar'i gitu ya, ta'aruf yang zaman sekarang tuh berbeda-beda juga. Itu perlu dipelajari juga. Jangan sampai teman-teman tuh punya hubungan yang dibilangnya ta'aruf tapi kayak pacaran gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Oke, wah itu menarik tuh cerita. Aku jadi klarifikasi tentang cowok ya. Ya karena di sini ceritanya itu kayaknya cowoknya itu tipe cowok yang merasa kesepian gitu ya dan butuh seseorang wanita. Karena aku rasa si cowok ini punya pengalaman kayak bucin banget sama cewek, kemudian dia ditinggalkan, merasa kesepian, kemudian ada Mbak Nopi nih yang diceritanya gitu ya. Jadi Mbak Nopi kebetulan lagi berada di posisi itu, aku harap Mbak Nopi punya sikap di situ ya, sehingga dari sini Mbak Nopi bisa terhindar dari cowok-cowok kayak gini nih. Nggak ketemu lagi lah. Amin. Oke. Wah, oke teman-teman, itu cerita kedua ya. Aku harap Mbak Novi bisa nonton ataupun nanti lihat rekamannya. Oke, aku nggak tahu Novi yang mana ya. Akhirnya kita nggak tahu ya. Oke, gimana teman-teman? Atau teman-teman punya pengalaman ketemu cowok kayak gitu? Hati-hati ya teman-teman. Agak ini ya. Gimana gimana? Kita mau lanjut atau gimana nih? Atau ada tanggapan? Boleh boleh. Boleh ditulis di kolom komentar teman-teman. Kita mau lanjut atau ada tanggapan terkait dengan ceritanya? Atau teman-teman punya pengalaman kayak aku pernah dijanjiin ini sama cowok gitu ya. Asli ya, modus cowok zaman sekarang tuh agak aneh ya. Tapi itu terjadi karena mungkin cowok juga ya. Zaman sekarang itu kalau cowok ngelihat cewek itu kayaknya lebih yakin kalau mereka tuh dijanjiin untuk nikah gitu ya. Jadi itulah kenapa cowok-cowok zaman sekarang tuh kebanyakan modus-modusnya itu kayak aku janjiin bakal nikahin kamu gitu ya. Yang tapi ujung-ujungnya ya gitulah modus cowok ya. Hati-hati ya teman-teman. Oke, gimana gimana? Mau lanjut atau gimana nih? Masih ada 2 cerita teman-teman? Atau udah tidur semua nih? Wah, berat-berat nih. Coba coba, tes ombak, tes ombak. Coba coba, lanjut atau gimana? HTS-an. Kayaknya udah tidur semua ya? Oke, kita masih ada ya. Kita masih ada 2 cerita yang bakal kita bahas. Dan 2 cerita ini ya dari orang-orang yang baru juga ya. Oke, aku coba buka slide-nya ya. Kalau teman-teman yang join ada tanggapan boleh ya, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan sungkan teman-teman. Oke, aku lanjut dulu baca ceritanya karena kita butuh 2 cerita lagi dengan waktu 1,5 jam. Oke, ini cerita kedua tadi ya. Mas, cerita kedua lagi, kedua tadi. Kita coba lanjut ke cerita ketiga. Ini. Nah, ada judul juga nih. Oke, ini, nah, aduh, lupa ini aku. Bukan opini ya. Bentar. Nama anonimnya bukan Nopi. Nopi yang tadi ya. Nama anonimnya itu ini nih. Itu karena di copy ya. Bentar ya teman-teman. Kayaknya
Oke, oke benar. Nah, salah. Kita lanjut lagi teman-teman ke cerita ketiga ya. Oke, ini cerita ketiga dari CR Cepla ya. CRPRA ya. Citra Cip Capra siapa nama noninya? Eh, Praja ya. Cepra. Oke, ini dari Cepra. Nama noninya itu ya, nama noninya Cepra. Judul ceritanya, ini cerita ketiga teman-teman. Judul ceritanya itu prinsip high value dan versus gravitasi semen licin. Semen licin. Isi cerita. Halo Hyung Suta. Wah, halo Hyung Suta dan teman-teman. Kayaknya hidup aku ini emang didesain berdampingan sama dongeng. Tapi genrenya makin hari makin ke arah komedi tragis. Jadi gini Hyung, posisi aku ini lagi hibernasi high value. Hibernasi. Seharian gara-gara badan gatel bintik bintik pink. Efek alergi cuaca yang lagi nggak menentu kayak si dia. Nah, pas jam kritis menjelang buka, aku mutusin buat pesen bakso, bakso spesial, plus es jeruk demi menetralkan pikiran yang berasap. Wah, pas turun dari kosan, lewat turunan jalan semen, tiba-tiba seret sendal aku kehilangan harga diri. Nah, bukan kehilangan keseimbangan ya, harga dirinya. Licinnya Hyung, posisi aku sudah cak gaya drifting mobil balap. Hampirnya nak jatuh ke aspal. Nah, di saat mau di depan mata, tangan abang Sopi Putnya refleks otomatis mau nangkep tangan aku. Oke. Niatnya pahlawan nian, niatnya pahlawan nian si abang ini. Tapi Hyung, jiwa menjaga diri untuk tidak bersentuhan dengan lawan jenis, aku tiba-tiba bergejolak. Bukannya pegangan, aku malah milih nurut ke arah geseran. Aku aku keles atau ngindar. Ngindar dari tangan si abang. Oh gitu ya, ngindar ya. Aku biar ke badan aku meluncur bebas mengikuti takdir sendal licin itu sampai ke bawah. Alhamdulillah Hyung, tidak jatuh. Oke, alhamdulillah ya. Tapi kok muka abangnya pas lihat aku itu antara bingung sama takjub. Dia lihat cewek lebih milih hampir nyunsep daripada pegangan tangan orang nggak dikenal. Budak ini cak mano sih nak ditolongi malah ngindar. Mungkin itu pikiran abangnya. Pesan moralnya Hyung, menjaga prinsip itu memang berat. Apalagi pas sendalnya nggak sinkron sama aspal. Oke, cerita ketiga dari Cepra gitu ya. Oke, oh, Cepra. Dia cerita prinsip dia yang nggak mau sentuhan sama cowok, tapi kondisinya lagi nggak memungkinkan gitu ya. Tapi dia memilih prinsipnya itu gitu ya. Oke, dari cerita ketiga ini Mbak Cepranya gitu ya atau Kak Cepranya itu punya prinsip bahwa pegangan sama lawan jenis itu dilarang gitu ya. Jadi dia bilang ketika ada kejadian dia mau jatuh, posisi pun mau jatuh pun dia coba untuk mengingat prinsipnya gitu ya. Oke. Wah ini di satu sisi keren, di satu sisi ini gimana ya? Sebenarnya tuh kondisi-kondisi kayak gitu ya nggak menutup kemungkinan kalau seandainya posisinya kayak gitu ya, Mbak Cipranya atau Kak Cipranya itu justru terpegang gitu ya, atau nggak sengaja megang tangan si Gofunya tadi, kakak Gofunya tadi, sehingga tersentuh gitu ya. Itu sebenarnya termaafkan juga kalau seandainya posisinya kayak tadi gitu ya. Tapi di sini aku ngeliat sih Kak Cipranya atau Mbak Cipranya itu eh, coba apa ya, coba mengambil prinsip yang dia pegang itu nggak mau dilepas gitu ya. Tapi kondisinya ini masih aman gitu ya, masih aman, kondisinya masih aman, alhamdulillah juga Mbak Cipranya itu nggak sampai jatuh tadi. Dia bilang mungkin hanya ya, hanya kayak terjelenggak gitu ya kalau di Palembang. Kayak gitu ya, kayak mau jatuh tapi nggak sampai jatuh gitu ya. Tapi karena refleks kakak kompunya tadi mau nyelamatin gitu ya, tapi Mbak Cipranya tuh menghindar justru gitu ya, justru dia mau
kayak jatuh gitu. Tapi alhamdulillah tadi Kak Cipranya itu justru nggak jatuh. Pelajarnya sih yang aku dapet dari cerita yang ketiga ini, Kak Cipra itu nanemin banget prinsip bahwa eh, sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang nggak boleh gitu ya, tetap nggak boleh dilakukan. Tapi gitu ya, kondisi ini masih aman gitu ya, kondisi yang diceritain ini masih aman, kondisi kayak ini ya mungkin prinsipnya masih benar, masih kita benarkan karena kondisinya itu masih aman, nggak sampai kayak jatuh ke jembatan. Kalau mau jatuh ke jembatan sampai mati gitu ya, sampai meninggal itu mau tidak mau kita, kalau ada yang mau nyelamatin kita ya pegang-pegang aja gitu ya, karena posisinya itu sangat berbahaya kan, apalagi sampai menghilangkan nyawa itu. Justru yang prinsip tadi yang nggak boleh jadi boleh gitu ya, kayak makan babi itu kalau misalnya kita lagi kelaparan banget tuh justru diperbolehkan kalau misalnya nggak ada makanan lain selain babi tadi. Tapi di posisi ini, di posisi cerita ini, aku ngelihatnya tuh kondisinya itu masih memungkinkan buat Mbak Cipra ini untuk mempertahankan prinsipnya gitu ya, mempertahankan prinsipnya untuk biar nggak bersentuhan sama lawan jenis gitu ya. Dan aku lihat sih sikapnya gitu ya, sikapnya udah bener kalau kondisinya kayak gitu. Tapi nggak salah juga kalau seandainya posisinya nggak sengaja tersentuh gitu ya, atau mungkin nge-refleks juga kan. Kakak gopunya tadi udah nyulurin tangan nih untuk nyelamatin ataupun udah mau nyelamatin gitu, tapi Kak Cipranya justru menghindar gitu ya, karena dia mempertahankan tadi. Tapi kalau kondisinya Kak Cipranya itu atau Kak Cipranya ini, Cipra ya, Kak Cipra ini justru memilih untuk pegangan sama Gojeknya atau Sopunya, itu sebenarnya nggak apa-apa juga, termaafkan gitu ya, termaafkan karena proses itu ya nggak sengaja juga, karena proses itu nggak sengaja juga. Dan dari situ sih sebenarnya kondisinya itu masih aman. Jadi sebenarnya kalau seandainya Mbak Cipta itu mengambil prinsipnya itu untuk nggak bersentuhan dengan lawan jenis, itu udah bener banget. Tapi kalaupun kondisinya itu nggak memungkinkan sehingga tersentuh sama si kakak gopunya, itu pun termaafkan kalau menurut aku. Termaafkan karena ya kondisinya berbeda gitu ya. Kecuali kalau seandainya Mbak Cipta itu justru nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dipegang gitu ya, tiba-tiba megang sama tangan cowoknya, tangan si mamang gopunya gitu ya. Nah itu yang salah gitu ya. Tapi kondisi kayak tadi posisinya masih aman. Jadi kalau seandainya Kak Cipranya itu justru mempertahankan prinsipnya nggak mau bersentuhan dengan lawan jenis, itu udah bener banget. Tapi kalau seandainya pun tersentuh karena kondisinya tadi mau jatuh tadi, ya pun itu termaafkan sebenarnya. Oke, gitu ya. Jadi buat Kak Cipra semangat gitu ya. Mungkin terlalu antusias untuk buka-buka ya, untuk berbuka. Jadi sampai nggak nyadar bahwa jalanan licin gitu ya, aspalnya licin, jadi mau jatuh gitu ya. Next time harus lebih hati-hati gitu ya. Next time harus lebih hati-hati. Prinsip ini tuh prinsip-prinsip kayak nggak mau bersentuhan gitu ya. Nah ini penting banget tuh buat teman-teman yang mungkin udah tahu gitu ya, udah tahu, atau mungkin teman-teman yang baru belajar, penting banget untuk kita mempertahankan prinsip kayak nggak mau sentuhan lawan jenis. Dari situ kita tuh sebenarnya lagi menjaga fitrah kita gitu ya, menjaga mahkota kita gitu ya, terutamanya perempuan. Kalau seandainya teman-teman bisa menjaga itu ya, menurut aku kalian tuh hebat banget gitu ya. Jadi buat teman, utamanya nanti ketika Lebaran gitu ya, aku sebagai cowok juga punya tantangan di situ untuk menghindari uh, sentuhan dengan lawan jenis. Sebenarnya beberapa tahun terakhir gitu ya, setiap Lebaran itu aku pulang kampung itu setelah Lebaran justru gitu ya. Jadi kalau untuk saliman atau sentuhan tangan dengan bibi gitu ya, bibi ataupun ayu ipar gitu ya, itu justru nggak sampai, nggak sempet gitu ya, karena Lebaran ketiga atau keempat atau kedua kelima itu udah nggak lagi kan, udah nggak, kalau kalau ketemu pun nggak sampai salaman gitu ya, kayak itu cuma Lebaran pertama aja yang salaman-salaman gitu ya, ataupun Lebaran kedua juga gitu. Tapi kalau sananya teman-teman nanti gitu ya, kondisinya gitu ya, kondisinya berada di posisi ada bibi atau kakak perempuan, bibi atau ayu ipar gitu ya, yang dimana itu bukan mahramnya, bukan mahram, karena ada bibi yang mahram teman-teman. Kalau seandainya bibi itu uh, kalau teman-teman perempuan mamang ya atau paman ya, paman itu adalah adiknya si ayah teman-teman. Nah kalau seandainya itu adiknya si ayah teman-teman, adik kandung ya, adik kandung itu mahram, masih mahram. Begitupun kalau cowok itu masih mahram itu kalau bibi itu adalah adiknya si ayah kita gitu ya.
Jadi kalau seandainya itu teman-teman ada bibi atau ayu ipar gitu ya, perlu dicari tahu dulu ini mahram bukan nih. Jadi manfaatkan waktu teman-teman sebelum lebaran ini untuk mencari tahu siapa nih mahram aku, siapa yang boleh aku sentuh gitu. Kalaupun dia bisa disentuh, bisa diajak salaman gitu ya, ya kita berlaku dengan sopan. Ataupun dia nggak bisa kita ajak salaman, kita coba untuk berlaku sopan kayak gini gitu ya. Kita bilang aku lagi menjaga, atau mungkin bisa cari alasan kayak lagi menjaga uduk gitu ya. Teman-teman buat uduk dulu. Jadi teman-teman punya alasan tuh lagi menjaga uduk gitu ya. Nah itu bisa juga tuh tipsnya gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi harus hati-hati juga. Ini mendekati Lebaran ini banyak banget tuh yang menjadi pertanyaan. Kalau aku kebetulan udah dari tahun tadi gitu ya. Dari tahun tadi aku udah mencari tahu siapa yang bisa aku salamin gitu ya. Siapa yang bisa aku salamin, siapa yang nggak bisa gitu ya. Udah aku cari tahu dari tahun kemarin dan tahun ini aku rasa masih perlu di reminder juga sih. Masih perlu dicari tahu juga siapa-siapa yang bisa aku salamin, siapa-siapa yang nggak bisa gitu ya. Jadi buat teman-teman juga, kalau seandainya teman-teman pengen menjaga prinsip itu, dan aku tekenin buat harus bisa menjaga prinsip itu sih, karena kan itu ajaran Islam gitu ya, dan Allah juga melarang untuk kita bisa bersentuhan dengan yang bukan mahram kita gitu ya, baik itu bersentuhan fisik gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Oke, itu cerita ketiga jadi Cepra. Cepra ini udah beberapa kali tulisin ceritanya gitu ya. Jadi namanya itu kayak aku perlu perbaiki deh namanya itu. Karena penyebutnya itu susah. Oke, wah nggak terasa ya teman-teman. Kita udah masuk cerita ketiga. Teman-teman punya pengalaman lain mungkin terkait dengan prinsip nggak mau bersentuhan dengan lawan jenis, atau mungkin teman-teman masih ragu-ragu dengan prinsip itu gitu ya, dengan nggak mau bersentuhan dengan lawan jenis, masih kayak kalau ada salaman salaman aja gitu ya, nggak ada menolak-nolaknya gitu ya. Menarik untuk dibahas ketika prinsip membatasi diri untuk nggak salaman, nggak sentuhan sama lawan jenis gitu ya, utamanya nggak saliman gitu ya, nggak saliman gitu. Aku berada di lingkungan yang sulit banget untuk menghindari itu, di mana posisi aku gitu ya, dari aku SMA itu aku berada di lingkungan SMK, di mana SMK itu banyak cewek gitu, di kelas aku banyak cewek, aku masuk jurusan yang banyak ceweknya gitu ya, jurusan komputer, tapi yang di kelas itu ceweknya banyak gitu ya, jadi tantangan aku di situ pertama. Kemudian di situ juga ceweknya banyak, cowoknya dikit gitu ya. Kemudian guru-gurunya itu kebanyakan cewek juga. Jadi ketika mau pulang itu saliman gimana gitu ya. Perlu banyak pertimbangan, dan ketika masuk kuliah juga begitu pun. Berada di lingkungan kampus gitu ya, di kampus yang dimana notabene itu kampus swasta dan banyak ceweknya juga, karena jurusan komputer tuh kebanyakan cewek gitu ya, utamanya komputer sistem ya, karena kalau informatika tuh cowok semua banyak. Nah aku kebetulan masuk yang banyak ceweknya juga, kemudian dosennya pun kebanyakan cewek juga. Jadi beberapa beberapa tahun ke belakang gitu ya, aku untuk mempertahankan prinsip itu ada beberapa momen mungkin aku kelupaan gitu ya, aku kelupaan, mungkin juga aku nggak sengaja itu, aku berusaha untuk menghindari saliman gitu ya, menghindari, dan alhamdulillahnya ketika berjalan gitu ya, mungkin awal-awal aku sedikit canggung tuh kayak gini, kayak mohon maaf ya bu, aku lagi menghindari gitu. Aku coba menyampaikan prinsip aku itu sama dosen aku, sama guru-guru aku ya. Kemudian di awal-awal mungkin agak agak berat gitu ya, agak canggung, tapi seiring berjalannya waktu teman-teman, kalau seandainya teman-teman bisa mempertahankan prinsip itu untuk menjaga diri untuk tidak bersentuhan dengan lawan jenis, itu teman-teman tuh bakal dipermudah oleh Allah. Dipermudahnya kenapa? Ketika orang-orang di lingkungan teman-teman itu udah tahu nih, oh si Praka ini nggak mau sentuhan sama lawan jenis nih, pastinya justru lingkungan teman-teman tuh menjaga juga. Kayak aku ya, aku berada di lingkungan kayak tadi, aku berada di ruangan kelas banyak ceweknya, kemudian dosen aku juga cewek gitu ya, kemudian ketika aku mau saliman sama dosen aku duduk cari tempat-tempat yang paling ujung gitu ya, mojok gitu biasanya. Nah itu aku menjaga prinsip aku gitu ya. Awal-awal mungkin agak canggung tuh, mungkin dosen juga kadang-kadang lupa gitu ya, mau saliman gitu ya, mohon maaf gitu, aku mulai gini gitu ya. Tapi bertahap gitu ya, berjalannya waktu, itu prinsip itu tuh mulai tahu tuh dosen-dosen aku gitu ya, guru-guru aku tuh udah tahu tuh, oh kalau Praka lagi mau salaman langsung tuh dia kayak gini gitu, tiba-tiba aja oh iya, kadang kan nggak ngelihat langsung, ya, yuk, silakan Praka gitu. Jadi prinsip itu perlu ditekankan banget, dan aku harap sih teman-teman yang join gitu ya, khususnya perempuan sih, karena sentuhan dengan lawan jenis itu sebenarnya menjaga martabat perempuan khususnya gitu ya.
Begitupun laki-laki. Menjaga martabat kita sebagai manusia biar kita tuh terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi seandainya prinsip itu ditekankan banget, insya Allah lingkungan teman-teman tuh bakal bakal mendukung juga, walaupun mungkin kondisinya kayak aku tadi gitu ya, nggak memungkinkan prinsip itu dilakukan, tapi karena aku tadi coba mempertahankan, kayak si cerita yang ketiga ini juga Mbak Cipra tadi, kondisinya mau jatuh nih, tapi ada orang mau nangkep karena dia tahu itu lawan jenis, dia menghindar justru gitu ya. Tapi itu prinsip yang perlu dipertahankan. Tangannya di dalam jilbab, kadang yang lebih tua maksa buat disalamin. Ah, itu ada beberapa pendapat dan ada yang memperbolehkan, ada enggak. Jadi itu masih khilafiyah, jadi masih aman lah gitu ya. Jadi kalau untuk menghindari kayak tadi, kan ada yang lebih tua tuh kadang kan udah nyodorin tangan gitu ya. Ya kita kalau seandainya cewek itu pakai jilbab nggak apa-apa, ditutupin ya, ada penghalang. Itu ada beberapa pendapat yang memperbolehkan, yang enggak. Tapi kalau seandainya kondisinya tadi ada yang kayak orang tua tuh kadang kan langsung jolorin tangan gitu ya, kayak ya sudah kita coba ambil amannya aja, ambil amannya, kita tetap saliman tapi dengan ada penutupnya gitu ya, bisa jilbab kita, bisa kayak apa gitu ya penutupnya, kain ataupun apapun. Jadi itu prinsip yang harus dijadikan pertimbangan. Oke, oke, ini cerita ketiga teman-teman. Kita lanjut lagi. Cerita keempat dulu. Wah, kalau bulan Ramadan ini terlalu dalu banget gitu ya. Tiba-tiba lo sudah jam 10 banget nih. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Kita masuk ke cerita keempat. Oke. Oke, ini bagus nih. Testimoni ya. Oke, ini cerita keempat. Nama anonimnya Rindu. Nama anonim Rindu ya, Kak Rindu ya. Kak, ini sedikit testimoni juga si output dari Hype. Wah, ini berarti orang-orang yang udah sering ikut agenda Hype gitu ya. Jadi kemarin tepat banget pas sharing yang di Grand Malaka. Oke, yang di Grand Malaka tuh agenda-agenda offline ya, agenda offline Hype ya. Pas mau OTW atau pas mau OTW, oke, pas mau OTW itu pas mau berangkat pergi ya. Mantanku WA kalau nanti bulan 5 mau merit. Wah, dulu aku bener-bener nggak siap kalau harus dengar kabar ini. Tapi ternyata aku ngeresponnya baik banget Kak. Aku ngerasa aku sedih. Aku sedih ya jujur. Tapi aku nggak marah Kak. Wah, keren-keren. Kayak ya udah sih, gitu aja. Walaupun nangis dikit, WKWK. Tapi aku nggak expect kok aku nggak seseduh dan berdrama kayak biasanya ya. Dulu takut banget loh kalau harus ngelewatin ini. Ternyata kejadian di aku dan aku fine banget Kak. Masya Allah, jujur aku ikhlas dan ridho kalaupun mantan kandungku ini harus menikah dengan wanita lain, nggak apa-apa. Aku ngerasa kayak oh berarti aku akan dapat kejutan yang di luar rencana aku nih. Apa ya? Sebab rencana aku gagal kan. Jadi pasti Allah punya rencana lain kan. Please iyain Kak. Iya kan Kak? Aku happy kok. Boleh dibantu semangatin dong teman-teman. Hehehe. Oke, Kak Rindu ya. Wah, mantannya mau menikah bulan 5 nanti ya. Ya bulan 5 nanti. Oke, buat Kak Rindu ya. Tetap semangat ya buat Kak Rindu. Tapi aku apresiasi juga buat Kak Rindu karena dia udah menemukan sikap terbaiknya gitu ya. Menemukan sikap terbaiknya di kondisi yang sebenarnya kondisi kayak mantannya Mbak Karindu ini mengabarin bakal nikah 5 bulan ini gitu ya, bulan 5 nanti gitu ya. Sebenarnya bisa aja Allah buat ketika Karindu itu lagi nggak siap. Tapi kenapa sekarang baru diberikan Allah gitu ya, baru dibuat skenario nya Allah buat Karindu tuh mendapatkan kabar bahwa mantannya itu mau nikah itu sekarang gitu ya. Ketika Karindu udah siap gitu ya, itulah rencana Allah gitu ya. Itulah rencana Allah. Allah tuh tahu kalau dulu Kak Rindu diberi kabar itu gitu ya, mungkin uh, sebelum ikut kajian atau mungkin dulu awal-awal putus ketika sama mantannya gitu ya, Kak Rindu dapat kabar kayak gitu, mungkin bakal sakit banget, bakal berbuat sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya, bakal parah banget lah gitu ya. Tapi skenario Allah tuh indah banget, skenario itu indah banget. Allah buat kayak mempersiapkan Kak Rindu dulu nih. Kak Rindu dibuat untuk siap dulu, untuk lebih enjoy dulu gitu ya, enjoy dengan kehidupannya sekarang gitu ya, enjoy dengan kehidupannya sekarang, berdamai dengan masa lalunya. Mungkin secara tidak langsung nggak seluruhnya gitu ya, nggak seluruh masa lalu Kak Rindu itu
bakal dilupain gitu ya, bakal lebih mudah dia berdamai gitu ya. Mungkin nggak kayak gitu, tapi dari cerita ini aku lihat Kak Rindu tuh udah berdamai banget dengan si masa lalunya ini, dengan mantannya ini gitu ya. Dengan cara ya tadi Kak Rindu merespon dengan baik gitu ya, merespon dengan baik, nggak sampai mencela gitu ya. Walaupun mungkin ada rasa sedih, rasa kayak kok dia duluan gitu ya, tapi nggak sampai berlarut-larut, cukup sekedar di situ aja. Dan itu aku apresiasi banget, semangat buat Kak Rindu. Dan dari sini aku ngelihat bahwa Kak Rindu punya kemajuan yang kuat banget, punya kemajuan yang meningkat, yang dimana itu bagus banget buat Kak Rindu. Tetap semangat, tetap jalani kehidupan Kak Rindu sekarang. Kalau seandainya Kak Rindu lagi menjalani aktivitas kayak gabung-gabung dengan circle kebaikan, itu terus pertahankan itu, cari circle yang bisa mendukung Kak Rindu, sehingga nanti Kak Rindu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan nanti insya Allah Kak Rindu bakal dipertemukan juga dengan orang yang baik juga, dengan orang yang lebih siap, dengan orang yang benar-benar untuk Kak Rindu, bukan orang yang hanya modus aja, bukan orang yang hanya pengen tetap aja, pengen memanfaatkan Karindo aja, bukan. Tapi orang yang benar-benar buat Karindo, yaitu ya jodoh Karindo yang sebenarnya gitu ya. Jadi tetap semangat buat Karindo. Kamu udah hebat banget, udah bisa bertindak atau bersikap dengan baik ketika mendapatkan kabar yang kalau seandainya kabar itu muncul uh, sebelum Karindo saat ini gitu ya, mungkin itu kejadiannya akan berbeda. Karindo akan menyalahkan situasi, menyalahkan Allah, kayak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, bisa berbuat sesuatu yang tidak tidak baik, yang itu justru berbuat salah gitu ya. Tapi kondisinya saat ini Karindo udah nyaman banget dengan kehidupan Karindo, mungkin dengan lingkungan yang baik juga gitu yang mendukung Karindo juga. Aku harap Karindo tetap semangat di situ, tetap memperbaiki diri. Insya Allah Allah bakal persiapkan orang yang benar-benar tepat untuk Karindo di masa depan nanti. Gitu ya Karindo. Semangat buat Karindo. Teman-teman yang lain boleh juga untuk menyampaikan semangatnya buat Karindo juga. Oke, wah itu cerita keempat teman-teman. Tadi ada dari apa cek? Reina, Nopi, kemudian Cepra dan Kak Rindu yang terakhir gitu ya. Ada 4 cerita teman-teman. Alhamdulillah kita udah nyelesain 4 cerita dan aku harap nanti walaupun mungkin orangnya nggak join gitu ya di dalam Zoom-nya gitu ya. Nanti aku harap orang-orang yang nulisin ceritanya bisa ngelihat rekamannya. Walaupun mungkin respon aku itu tidak langsung ngena sama mereka, tapi setidaknya mereka tahu bahwa ceritanya itu udah dibacain dan aku harap dari cerita yang dibacain itu mereka lebih tenang, lebih nyaman dan ngerasa didengarkan juga. Karena dibaca ini dibuat untuk itu. Jadi buat teman-teman yang pengen cerita, pengen ceritanya itu didengarkan, disinilah tempatnya. Oke teman-teman, wah nggak terasa ya, udah hampir jam 10 malam. Aku udah sangat membatasi banget gitu ya, sangat membatasin banget untuk nggak sampai berlarut-larut gitu ya, berlarut sampai dalu gitu ya. Jadi aku harap untuk cerita malam hari ini udah cukup, udah 4 cerita. Dan aku lihat tadi belum ada juga yang masuk, jadi aman untuk kita stop dulu untuk malam hari ini. Ya, jadi teman-teman aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang stay dari awal sampai akhir gitu ya. Mohon maaf mungkin cara penyampaian aku masih terlalu cepat. Itulah kenapa aku masih belajar. Jadi aku harap teman-teman nggak bosan untuk ikut di segmen dibacain. Insya Allah nanti aku bakal ajak teman-teman aku yang bisa merespon dengan lebih baik lagi gitu ya. Oke teman-teman. Oh, kita cukupkan untuk segmen dibacain pada malam hari ini. Dari beberapa cerita yang tadi, aku harap teman-teman bisa mendapatkan hikmahnya gitu ya. Bahwa semua yang kita alamin itu adalah yang terbaik yang Allah siapkan untuk kita teman-teman. Baik itu ujian, baik itu nikmat, itu adalah yang Allah siapkan untuk kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Jadi teman-teman, bagaimanapun kondisi kita saat ini, walaupun mungkin kita dalam keadaan susah, dalam keadaan nyaman, kita harus tetap mengingat bahwa itu semua dari Allah. Kita semua harus kembali kepada Allah. Kita semua harus mengingat bahwa semuanya ini dari Allah. Jadi ketika kita lagi berada di posisi kenikmatan, kita harus bersyukur kepada Allah. Ketika kita berada di posisi diuji atau dalam kesulitan, kita harus bersabar karena kita tahu Allah yang membuat semua itu gitu ya. Oke, kita tutup dulu teman-teman. Terima kasih untuk malam hari ini. Mohon maaf kalau seandainya agak dalu gitu ya. Terima kasih Kak. Oke, kita tutup. Mungkin kita ambil hikmahnya teman-teman. Kita ambil keberkahannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam teman-teman. Selamat beramal lah karena di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak amal baik. Sampai jumpa di segmen dibacain pekan depan insyaallah. Sampai jumpa. Ya, saya Hyung Praka pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.